Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Kali ini saya akan coba membagikan tentang bagaimana tutorial cara membuat soal ujian online tetapi dengan cara yang sederhana, dengan aplikasi yang tidak terlalu ribet. Aplikasinya berbasis web, namanya itu adalah Microsoft Form atau Form Google ya. Nah, di sini saya akan coba membagikan caranya, jadi mohon disimak baik-baik. Yang pertama kita lakukan adalah login ke webnya. Nama webnya itu adalah form.office. Ya, ini nama webnya. Kita searching di Google saja Form Office. Setelah di searching itu kita klik yang paling atas. Ini ya, ini formoffice.com atau Microsoft Form. Kita klik masuk. Nah, setelah klik masuk, maka akan tampil tampilan utama dari Microsoft Form seperti ini. Nah, tampilannya ya. Untuk memulai pembuatan soal ujian online ya, kita langsung klik saja mulai. Nah, kita akan diarahkan untuk sign in untuk yang sudah punya akun atau sign up untuk yang belum punya akun. Kalau sudah punya akun, tinggal klik di sini emailnya. Kalau belum, silakan buat baru. Untuk buat cara membuat akun baru di Microsoft Form, saya rasa sudah bisa kita pelajari sendiri ya. Di sini saya akan coba ajarkan cara membuat soalnya. Jadi kita login saja. Nama Riza, email pribadi ya. Usahakan menggunakan email pribadi yang gampang diingat passwordnya. Kita akan login. Setelah memasukkan email, kita masukkan sandi atau password. Setelah itu kita sign in. Lalu ini tidak usah disentang saja. Kalau tekan yes, stay sign in, artinya kita tetap masuk walaupun tidak perlu login lagi. Login otomatis. Setelah kita masuk ke home, seperti ini bentuk peran tinjaunya. Ini ya, ini sudah banyak soal yang sering saya buat. Untuk membuat kuis baru atau soal baru, kita klik ini, kuis baru. Ini untuk formulir ya, untuk teks, only text. Kalau untuk membuat soal yang ada angka-angkanya boleh di sini. Kita klik kuis baru. Nah, setelah diklik tadi tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita klik dulu judulnya. Kita klik dulu, lalu kita ganti judulnya, misalkan kuis himpunan. Nah, kemudian setelah itu tambahkan deskripsi. Deskripsinya misalkan subbabnya ya, kita akan belajar tentang atau yang akan kita ujikan ini adalah misalkan kardinalitas himpunan ya. Saya menyesuaikan karena saya guru matematika, jadi soal yang akan kita buat soal matematika. Untuk deskripsi itu sendiri boleh diisi aturan ujian, boleh diisi subbab, boleh diisi kapan ujiannya, terserah ya. Yang namanya deskripsi itu bebas diisi apa saja yang berkaitan dengan ujian. Setelah mengisi deskripsi, kita langsung klik tambah baru. Kita akan coba membuat soalnya ya. Di sini karena sistemnya dia istilahnya berbasis web dan sangat sederhana, di sini kita yang coba membuat dia lebih simple tapi lengkap. Ini kan dia sistemnya form Bapak Ibu. Kalau kita coba lihat di peran tinjau, dia satu halaman, bukan slide per slide. Nah, untuk itu kita sendiri yang ngatur. Untuk mempermudah Bapak Ibu, dalam satu form ini langsung kita buat identitas siswa, juga kita buat soalnya. Tidak perlu buat dua, buat dalam satu form ini saja. Untuk itu yang pertama kita buat itu pertama identitas dulu ya. Identitas itu kita klik teks. Karena identitas itu tidak ada angka ya, rata-rata huruf. Di teks ini kita tulis misalkan nama. Nama peserta didik ya. Nanti mereka diisi itu nama mereka di sini. Setelah klik mengetik nama begini, ini harus kita hijaukan atau kita klik. Supaya ketika Anda tidak isi ini, maka akan muncul tampilan bahwa ada baris yang tidak diisi. Sehingga mereka harus mengisi baris nama ini, wajib. Poin tidak usah diisi. Setelah mengisi nama, kita tambah baru teks lagi, identitas lainnya seperti kelas mungkin, atau kelompok, atau shift dan sebagainya.
Setelah mengisi nama dan kelas, identitasnya dirasa sudah cukup, kita langsung ke pembuatan soal. Untuk soal ya, untuk soal yang bisa dibuat dalam Microsoft Form, yang lebih bagus itu adalah pilihan ganda untuk mempermudah Bapak Ibu. Bisa juga membuat soal esai atau teks atau uraian, tetapi harus menggunakan jawaban pasti, karena sistem dari form ini hanya membaca jawaban yang sama dengan jawaban yang sudah kita input. Ketika jawabannya tidak sama, walaupun mungkin jawabannya hampir benar, itu tetap dibaca salah. Jadi saya anjurkan untuk menggunakan soal-soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda kita klik pilihan. Setelah tadi tambah baru, kita klik pilihan. Di sini sudah muncul pilihannya ya. Langsung kita ketik soalnya, misalkan banyak anggota dari ini soal 53 ya. Banyak anggota dari himpunan A. Salah ya. Himpunan A himpunan bilangan 5 kurang dari 10 adalah A. Setelah itu kita klik optionnya, tidak usah diklik ABC nya ya, tidak usah diketik lagi A, B, C, tidak usah, langsung jawabannya saja. Misal 2, 3, kita tambahkan optionnya, itu dicukupkan 4, tambahkan lagi, cukupkan 4 optionnya, A, B, C, D. Nah, setelah begini, untuk jawaban yang benar, itu harus kita tandai dengan centang di sebelah kanan ini. Kita tandai dengan centang. Nah, supaya bisa untuk penskoran. Setelah kita tandai centang, lalu kita masuk di penskoran, misal kita kasih 50. Skornya 50 satu soal ya. Jangan lupa harus diisinya ditambah. Setelah ini, nah ini sudah siap ya. Untuk mengetahui apakah soalnya sudah siap, kita klik pratinjau. Di pratinjau itu untuk melihat apakah soalnya sudah siap ya. Rupanya soalnya sudah siap dengan skornya sudah ada juga ya. Nah, ini sudah siap diisi. Setelah itu kita tambahkan soal baru. Nah, di sini akan saya akan membantu Bapak Ibu bagaimana cara membuat soal dengan gambar. Nah, kita klik pilihan, kita ketik soalnya, misalkan himpunan yang banyak anggotanya 5 adalah, misalkan ya, kita menggunakan gambar. Misalkan pada gambar di samping, himpunan yang banyak anggotanya 5 adalah, nah, kita akan masukkan gambar. Saya ulangi ya, untuk memasukkan gambar pada kolom atau baris ketikan soal ini, di sebelah kanan itu ada gambar berwarna hijau. Untuk menyisipkan gambar, tinggal diklik, lalu klik gambar. Setelah itu klik unggah ya, berarti kan ada unggah di sini. Lalu kita cari gambarnya. Nah, setelah dapat gambarnya, tinggal diklik 2 kali, itu akan muncul nanti ya. Tinggal ditunggu. Nah, ini tergantung jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringannya bersahabat, ini tidak akan lama. Nah, ini gambarnya sudah muncul ya. Oh, bukan di samping ya, di bawah dia. Himpunan yang banyak anggotanya 5, dari gambar ini yang mana ya? Nah, itu nanti anak-anak akan cari. Misal kita masukkan di sini nama himpunannya A, B, tambahkan option, C, tambahkan option, D. Untuk jawaban yang benar, karena jawaban yang benar adalah B, maka ini akan kita centang. Lalu kita skorkan dengan skor 50 juga ya, supaya adil. Nah, setelah soalnya sudah siap semua diketik, ketika semua soalnya sudah siap, sini akan saya membantu Bapak Ibu bagaimana cara mengupload atau memfixkan soal yang kita buat tadi, mengatur kapan ujiannya, siapa saja yang boleh masuk. Nah, oke, kita lanjut. Di sini sebelum kita mengirim formnya, kita klik dulu titik 3 di pojok kanan ini. Kita klik, lalu masuk ke pengaturan. Oke.
Di pengaturan itu hal yang pertama yang ditawarkan kepada kita atau yang kita lihat itu yang pertama adalah tampilan hasil otomatis. Kalau ini kita tidak kasih aktif, maka nanti soalnya yang bisa melihat rangkuman jawaban itu hanya kita, guru atau yang membuat soal ini. Anak-anak tidak bisa. Tapi kalau kita kasih aktif, maka anak-anak nanti atau siswa dapat melihat rangkuman jawabannya, yang mana salah, yang mana benar. Nah, saran saya lebih baik kalau kita tidak kasih aktif ya. Untuk asesmennya kita pribadi saja. Nanti kita umumkan ke siswa, baru kita sampaikan yang mana salahnya. Kemudian ini, terima tanggapan yang kita centang. Ini wajib ya. Kemudian tanggal mulai. Nah, ini untuk mengatur waktu. Kita akan saya atur untuk besok. Nah, karena hari ini tanggal 12, maka saya akan atur besok tanggal 13 ya. Dimulai dari saya akan mulai besok dari jam 8. Tanggal selesainya juga besok atur jam 12. Misalkan 4 jam ya. Kapan anak ada waktu di antara jam 8 sampai jam 12, mereka bisa masuk kapan saja ya, asal tidak lewat dari waktunya. Nah, setelah waktu ini sudah kita tentukan, kita klik ini, acak pertanyaan atau shuffle pertanyaan ya. Biasa kalau bahasa Inggris shuffle dia. Karena tadi kita ada form nama dan kelas, supaya nama dan kelas ini tidak ikut teracak, kita klik yang kunci pertanyaan. Yang kita kunci adalah pertanyaan 1 dan pertanyaan 2, agar nama dan kelas ini tidak ikut teracak. Takutnya nanti kalau diacak, anak-anak tidak mengisi yang nama, karena namanya mungkin ada di bawah, di nomor berapa, karena sudah diacak. Makanya kita kunci itu nama dan kelas. Nah, nomor 1 dan 2 ya, nomor 1 nama, nomor 2 kelas. Maka yang kita kunci adalah nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, setelah ini, kalau lewat email saya rasa tidak perlu ya. Kita tidak usah centang ini, supaya anak-anak bisa menggunakan satu HP itu bisa digunakan lebih dari satu orang, karena kita tahu di sekolah kita biasa ada anak-anak yang tidak mempunyai HP. Oke, setelah itu kita sesuaikan pesan akhir. Kita klik misalkan terima kasih sudah mengikuti kuis, hasil akan diumumkan hari Rabu misal tanggal 14 ya. Boleh, ini akan muncul di HP anak-anak setelah mengisi. Setelah seperti ini, kalau sudah selesai pengaturannya, tinggal kita kirim. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum puas, bisa kita ganti temanya. Kita cari gambar-gambar yang unik, boleh di galeri, boleh yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, di sini saya akan coba ambil yang warna-warna terang ya, misalkan ini. Kelihatan lebih cantik kan? Kita klik dulu perhatiin jauh sebelum dikirim. Nah, ini tampilannya akan muncul kalau anak-anak login pakai komputer akan tampil seperti ini. Tapi kalau anak login pakai HP akan tampil seperti ini. Ini ya, nama, kelas, soalnya. Oke, setelah itu semua selesai, kita tinggal kirim. Nah, di pengiriman soal tadi ada 2 cara anak-anak bisa login ke ujian. Boleh menggunakan link yang tersedia. Nah, ini linknya tinggal kita copy lalu kita bagikan di WhatsApp atau di grup Facebook. Boleh juga menggunakan kode QR. Nah, kode QR-nya ada di sebelah sini ya. Nah, kode QR. Ini tinggal kita unduh, kita bagikan ke anak-anak. Atau kita print, kita bagikan ke anak-anak, boleh juga. Ada 2 cara ya untuk mengikuti ujian. Jadi, ini sangat simpel Bapak Ibu. Tidak perlu repot-repot pakai aplikasi apalah. Pakai aplikasi yang perlu install di kiri kanan. Ini cukup tersedianya jaringan yang memadai, kita sudah bisa buat soalnya. Ya, saya rasa sudah cukup tutorial dari saya. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu. Untuk saya biasa menggunakan aplikasi mobile exam untuk anak-anak ya. Aplikasi tadi atau link ujian tadi ini bisa anak-anak buka menggunakan mobile exam jika dia menggunakan Android. Keunggulan dari menggunakan mobile exam ini pertama, untuk klien ini untuk siswa, untuk mereka mengikuti ujian itu. Keunggulannya yang pertama, aplikasinya ringan. Kemudian yang kedua, anak-anak tidak bisa logout ketika sedang mengisi. Walaupun itu ada panggilan telepon, dia tidak bisa angkat panggilan telepon karena sudah terkunci oleh mobile exam ini.
Itu keunggulannya Bapak Ibu. Jadi untuk mengurangi risiko anak-anak itu menyontek lah istilahnya, cari jawaban di Google. Ya, jadi itu keunggulannya. Jadi saya gunakan ini, saya kombinasikan dengan Mobile Exam. Untuk cara penggunaan Mobile Exam akan saya upload di video berikutnya. Ya Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana cara mengecek hasil ulangan peserta didik. Nah, berikut akan saya sajikan cara mengeceknya. Di sini saya akan coba mengerjakan ya untuk dua responden atau dua peserta didik sebagai contoh hasil dari kuis ini. Nah, kita akan coba buka linknya. Kita kopikan saja, kita buka. Misalkan, nah di sini saya mulai mengisi ya. Misalkan nama dulu ya. Misalkan nama saya pribadi, di sini saya isi. Mau Rizal, kemudian kelas 7A. Nah, di sini saya sudah mulai mengerjakan soalnya. Misalkan saya isi di sini 4. Gambarnya masih loading ya. Misalkan gambarnya saya isi B. Nah, setelah saya mengisi ini saya akan kirim. Oke. Nah, saya isi lagi 1 ya. Kita kasih cukup 2. Misalkan namanya Agus. Kelas 7A. Nah, kemudian di sini saya isi misalkan C. Saya isi misalkan 5. Lalu saya kirim. Nah, di sini sudah ada 2 orang yang mengisi formnya atau mengisi ulangan hariannya atau kuisnya. Kemudian bagaimana cara mengecek hasil dari ulangan tadi yang telah diisi? Kita buka kembali formnya. Di form itu ada pratinjau, di form itu ada pertanyaan, ada respon. Untuk mengecek hasil dari jawaban anak-anak, tinggal klik di respon Bapak Ibu. Nah, di respon ya. Di sini sudah muncul bahwa sudah ada 2 respon atau 2 orang yang sudah mengisi. Ini skor rata-ratanya atau target kurikulum, boleh juga dikatakan sebagai target kurikulum. Kemudian status tesnya aktif, artinya masih bisa diisi. Di sini bisa kita analisis secara manual atau kita print dalam bentuk Excel. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu, boleh kita print dalam bentuk Excel, tinggal kita klik saja. Kalau ingin melihat analisisnya secara manual, boleh langsung direspon juga tadi, respon. Kemudian kita klik tinjau jawaban. Nah, di sini tersaji analisis secara manualnya ya. Boleh dibuat dalam bentuk screenshot sebagai bukti dokumen kita atau dokumen asesmen yang kita siapkan. Oke, mungkin itu saja sekedar tutorial dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.